Perempuan tidak sholat di masjid itu ada 3 alasan gitu ya. Yang pertama alasan keamanan. Yang pertama alasannya apa? Keamanan. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang terkait dengan keamanannya yang mengancam keselamatannya, sehingga perempuan sunnah untuk sholatnya adalah di rumahnya. Yang kedua, fitnah. Jadi supaya menghindarkan dari fitnah, perempuan kok pergi keluar dari rumahnya sendirian misalkan gitu ya, maka dikhawatirkan karena pada waktu itu perempuan itu jarang keluar rumah. Ketika keluar rumah, mereka di rumah biasa pakaiannya. Begitu keluar rumah, mereka pakai pakai baju kurung zaman dulu itu. Kalau pernah lihat itu, kalau zaman dulu mbah-mbah kita, ibu-ibu kita itu kalau pakai baju kalau pakai mukena itu yang terusan bablas itu. Nah itu begitu. Cuman kalau keluar itu dia itu kainnya disikap sedikit, dipegangi gitu ya, diambil sedikit. Jadi kayak orang pakai cadar. Itu karena dulu belum ada teknologinya untuk bikin cadar itu. Jadi kalau keluar begitu mereka menutupi wajahnya, itu separuh wajahnya ditutupi. Itu jadi itu saking memang sangat terjaga, sehingga kalau ada perempuan keluar, apalagi misalkan coba subuh, ini khawatirkan terjadi juga adalah fitnah, walaupun situasinya aman gitu kan, khawatir ada fitnah. Yang ketiga sebabnya adalah karena belum ada pembatas, belum ada tempat khusus bagi perempuan pada waktu itu, khusus tempat buat perempuan belum ada. Nah, sehingga nggak boleh misalkan kok di masjid buat khalwat, nggak boleh itu ya. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama apa? Keamanan. Sehingga pada waktu itu kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak baik, maka demi keamanan bagus sholatnya di rumah. Yang kedua, fitnah. Dikhawatirkan terjadi fitnah-fitnah terhadap perempuan, maka sunnah untuk sholatnya di rumah. Yang ketiga, belum ada tempatnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, bahwa karena sekarang 3 ini sudah, kalau 3 ini nggak ada masalah, aman situasinya, terbebas dari fitnah, biasa saja perempuan ke masjid udah nggak ada fitnah, dan tidak terlalu jauh gitu kan, ke masjid sekarang dekat-dekat, kosong-kosong kok dekat-dekat. Nah itu, dan ada tempat yang dipisahkan gitu kan, ada sitirnya, itu ada pembatasnya, sehingga memang saat ini berarti kalau perempuan memang mau menjalankan di masjid itu tetap suatu kebaikan gitu ya. Jadi memang kalau situasinya 3 ini nggak ada, perempuan lebih baik adalah di rumahnya. Tapi kalau 3 ini sudah nggak ada problem, ya daripada di rumah nanti telat-telat dan lain sebagainya, maka dia lebih bagus adalah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ibadahnya orang-orang tertentu gitu ya. Misalkan kita ada ibadah misalkan termasuk zikir dan sholat itu kalau Rebo Wekasan misalkan, itu cari hadisnya nggak ada, mentok itu di dalam kitab itu adalah dicontohkannya itu oleh ulama itu, mereka itu ada namanya sirnya, dia itu mampu mengungkap rahasia gitu. Cuman kalau dari ulama mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan tidak masalah. Artinya memang hal tersebut, misalkan kalau saya sendiri, kenapa misalkan Rebo Wekasan saya ikut nggak itu sholat litafil balak misalkan, atau sholat atau zikir yang bikin rajah itu dimasukin sumur dan lain-lain, saya terus terang tidak melakukan. Tapi ada yang melakukan, saya komentar enggak saya tidak melakukan. Cuman karena kalau saya melakukan, nanti saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Karena banyak orang bertanya dengan saya, sehingga kalau saya melakukan sesuatu harus jelas dasarnya gitu. Kalau saya dasarnya nggak jelas, saya nggak berani. Itu. Jadi memang, tapi ada yang melakukan, ya silahkan. Saya
nggak permasalahkan itu, gitu ya. Jadi ada kadang-kadang misalkan tadi amaliah-amaliah tertentu yang dilakukan oleh ulama-ulama itu ya, itu boleh katakanlah kita amalkan, boleh tidak diamalkan tidak menjadi dosa. Itu intinya begitu. Jadi nggak usah dibikin pusing gitu ya, karena tadi Mas Fajar wajahnya bingung. Itu. Jadi seperti itu saja. Prinsipnya seperti itu. Ini terus silahkan ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan Mas. Ya. Saya kan intinya ya bahwa hal-hal yang maktubah atau yang wajib itu kan mengikat semua orang muslim lah ya. Itu mencapai akhir balik. Ya. Nah, ada di masyarakat lah, secara umum lah. Ada beberapa atau banyak orang kadang pas lagi oleng atau baju kaki itu dari meninggalkan hal-hal yang maktubah. Nah itu solusinya gimana dalam arti sebelum ajal menjemput, karena dia sudah katakanlah meninggalkan maktubah atau katakanlah yang sudah bawa hal-hal maktubah itu adalah sudah kasbon, jadi yang ditetapkan kepada kita lah itu bagaimana solusinya ini banyak terjadi masyarakat, bagaimana solusinya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Sedikit tentu dilengkapi oleh beliau. Jadi ketika seseorang itu dia itu sudah Islam gitu ya, dia itu Islam, tapi dia banyak misalkan meninggalkan sholat gitu aja, yang jelas itu meninggalkan sholat. Padahal ketika dia itu sudah akil balik gitu ya, dia itu punya kewajiban untuk melaksanakan. Dia meninggalkan misalkan sampai 5 tahun gitu. Misalkan begitu, sampai 5 tahun baru dia itu sadar misalkan, atau mungkin 30 tahun bisa juga itu baru sadar. Bagaimana hal seperti itu? Yang setahu saya itu ada 2 perbedaan pendapat ya. Saya biasa menyampaikan perbedaan pendapatnya, Gus. Lupa. Itu. Yang pertama itu adalah kalau dia mengetahui, misalkan dia mengetahui bahwa dia itu meninggalkan sholatnya, misalkan dia selama 3 tahun misalkan, maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia wajib mengqadha sholatnya selama 3 tahun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dicicil. Ketika dia sholat duhur sekali, maka selesai sholat duhur dia sholat lagi, duhur lagi, tapi niatnya qadha. Ketika dia sholat asar, sholat lagi. Loh katanya setelah sholat asar nggak boleh ada sholat. Selama ada asbabnya maka boleh. Nah, jadi asbabnya adalah mau mengqadha, maka boleh. Sama tahiyatul masjid, masuk masjid kok habis asar, habis sudah sholat asar, boleh nggak? Boleh. Ada orang mati habis asar, masuk ya nggak disolati itu. Boleh nggak disolati? Boleh. Jadi sholat itu walaupun di waktu-waktu terlarang, kalau ada asbabnya maka dia boleh dilakukan. Itu yang pertama. Itu ya. Jadi dilakukan itu, diganti selama 3 tahun. Ini yang paling aman, pendapat yang paling aman ini. Itu. Ada yang pendapat yang kedua yang mengatakan yang penting dia memang benar-benar bertobat nasuha itu, bahwa dia itu tidak akan melakukan kemaksiatan itu lagi, karena kalau harus menanggung 3 tahun apalagi 30 tahun mengqadha ini sangat memberatkan gitu. Nah, maka yang terpenting tobatnya gitu. Misalkan itu ada yang seperti itu. Maka mana yang mampu dilakukan itu yang dilakukan. Kalau memang kepingin lebih aman diqadha. Itu diqadha. Ini kebanyakan ulama banyak yang berpendapat seperti itu, diqadha. Itu. Jadi kalau langsung kan berat mengqadha. Jadi qadhanya itu bisa dicicil. Jadi biar nanti selesainya 3 tahun itu misalkan. Itu seperti itu, termasuk juga dengan hal-hal lain, karena dia sudah terikat sebagai seorang muslim, kecuali dia itu tadinya dia non muslim atau orang kafir, begitu dia 45 tahun masuk Islam, ya itu berarti awalnya dia itu
Itu dia tidak harus berarti dulu dia sudah berapa puluh tahun ini harus ganti, tidak. Itu seperti itu. Jadi ringannya yang mana yang mampu dilakukan, itu ya. Meninggalkannya sudah 40 tahun, gimana mau kodok? Kalau dihitung sekarang umurnya sudah 65, kodoknya nggak selesai. Sudah jelas nggak bakal selesai. Misalkan begitu. Ini maka adanya perbedaan pendapat bukan untuk kita membingungkan, tetapi justru menjadi pilihan yang bisa untuk kita ambil. Jadi justru makanya beda itu rahmat itu. Jadi kira-kira yang berat ya ambil yang ringan itu aja. Bisa ditambahkan. Ini sudah nggak siaran kok. Sudah aman.